Hello dear student. Student apa nih ya? Student building fisik. Saya pegang ada 3 mata kuliah, takut ketuker-tuker. Nah, ini adalah video yang akan menjelaskan tentang arsitektur dan iklim. Tapi kita fokuskan kepada iklim dulu. Jadi fokuskan kepada iklim-iklim yang ada di dunia. Kalian harus pahami dulu. Terus kemudian apa dampaknya, apa kekurangannya, nanti terus diadaptasikan ke desain. Oke, saya share screen dulu. Share. Sebentar ya. Saya matikan dulu. Oke. Karena WhatsApp saya connecting dengan laptop dan suaranya agak ganggu. Ini saya matikan dulu sebentar ya. Oke. Pada minggu kedua ini kita akan membahas arsitektur dan iklim. Sebelumnya saya akan bilang bahwa perkuliahan kita akan seperti ini, artinya saya akan share lewat YouTube, saya akan share bahan-bahan PPT-nya, kemudian ketika Zoom kita sudah langsung berdiskusi gitu. Jadi bagian mana yang kalian belum jelas akan saya jelaskan. Ya, jadi sebelum perkuliahan kalian sudah baca, sudah lihat YouTube-nya, dan sudah tahu apa yang mau didiskusikan gitu. Kita akan bahas arsitektur dan iklim. Ya, ini course topik kita. Ya, arsitektur dan iklim, efek dari iklim di arsitektur, terus iklim di Indonesia, terus kemudian bagaimana general tropical arsitektur, basic principle tropical arsitektur, desain dan karakteristik. Sebentar, ini typo harus segera diganti. Enggak, nanti typo terus nih. Oke. Di tropical building, terus desain untuk tropical building, basic spatial comfort, thermal comfort, visual comfort, audio comfort, energi dalam building passive design. Kalau kita lihat, ini prosentase terbesarnya adalah di thermal comfort. Ya, makanya kenapa thermal comfort itu ada 2 kelompok. Nah, karena itu bahasannya sangat luas. Jadi harusnya satu kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berbeda lingkup bahasannya ya. Oke. Kita akan belajar dunia dan iklim. Nah, iklim tuh memiliki parameter untuk di dunia ini terbagi menjadi 4 ya, 4 iklim. Nah, kalau kita lihat nih cukup colorful ya, berwarna-warni di sini. Jadi ada cool climate, temperate. Ada yang tahu temperate? Temperate itu subtropical, negara dengan 4 musim. Terus arid atau desert climate, iklim gurun. Terus kemudian warm humid tropik, iklim tropis lembab seperti tempat kita ini. Nah, kita lihat ini ada, kalau di sini di Blue Planet Homes itu membagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6 ya. Padahal sebenarnya itu cukup 4 aja. Jadi yang biru ini yang dingin, polar, mereka bilangnya. Terus kita masuk ke cold climate. Terus kemudian temperate, 4 musim, yang warnanya hijau, ini 4 musim, yang warna hijau itu 4 musim, ya. Terus kemudian tropical itu yang warnanya coklat. Terus kemudian Mediterania. Nah, sebenarnya Mediterania ini masuk ke temperate atau moderate atau kita bilang subtropical. Biasanya masuk ke situ. Ya, kemudian ini yang spesifik yang daerah pegunungan gitu. Tapi lebih mudahnya kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, kalau Koppen, nah dia ngebaginya sebenarnya 4 tambah polar. Ya. Tropical, nah ini tropical masih dia bagi lagi, ada yang ungu, ada yang ungu tua, ungu muda, terus ungu, kemudian dry dia bagi lagi, ada yang oranye tua, yang temperate dia bagi lagi, sebagai ada 4, yang cold dia bagi lagi, dan baru yang polar.
Tapi kita fokus, kita hanya bagi 4 ya, biar tidak terlalu banyak penjabarannya. Nah, dalam parameter iklim, ya, di mana yang menjadi acuan itu adalah biasanya kalau di kelas saya akan tanya satu-satu dan kalian menjawab, kalian akan tulis di papan. Nah ini sudah given, saya kasih aja. Mungkin nanti di UTS atau di kuis-kuis kalian jawab. Karena sebenarnya interaksi sosial itu tidak ada yang bisa mengalahkan ya dibandingkan dengan online seperti ini. Ini tidak terjadi interaksi ya. Jadi saya nggak tahu kalian paham apa enggak, kemudian saya sudah mengerti apa enggak. Tapi untuk sementara ini kalian tangkap dulu, kalian terima dulu. Saya akan lihat hasilnya ketika presentasi, ketika ujian. Ya, jadi ya temperatur, solar radiasi, humidity, pergerakan angin, terus kemudian curah hujan. Inilah variabel-variabel yang atau parameter yang mempengaruhi iklim. Ya, ada temperaturnya, ada solar radiasi, terus humidity, angin dan hujan. Nah, kalian bisa tanya, Bu, apa sih bedanya solar radiasi dan temperatur? Nah, kalau kita lihat nih belakangnya ya, ini ada maksudnya nih. Nah, ini kalian harus pahami juga. Kalau temperatur berarti derajat Celcius. Kadang-kadang ada yang derajat Fahrenheit, ada yang derajat Kelvin, tapi kita pakai yang Celcius. Nah, kalau solar radiasi adalah radiasi matahari yang mengenai satu bidang, yang mengenai dari sisi vertikal atau sisi horizontal. Jadi ini kilowatt per hour per meter square. Ya, jadi alat ukurnya beda dengan temperatur. Kalau temperatur derajat, ini kilowatt per hour per meter square. Ya, nanti terkait dengan bidang-bidang bangunan berapa meter persegi yang terkena solar radiasi. Kemudian humidity, ada yang tahu humidity? Humidity adalah kelembapan. Nah, itu kelembapan itu dengan informasi adalah persentase, persen. 70%, 80%, 30%. Humidity itu apa sih? Nanti kita akan pelajari. Kemudian air movement atau angin. Dan terakhir precipitation atau curah hujan. Kalau di negara 4 musim itu salju. Ya. Nah, ini kita akan melihat lebih detailnya lagi. Nah, ini kita bagi ya. Ini yang di tengahnya ada yang tahu? Ya, benar. Yang tengahnya adalah ekuator. Nah, negara kita nanti dilewatin oleh ekuator. Kemudian yang di atas adalah kalau kita bilang lintang utara 23,5 derajat, kemudian 23,5 lintang selatan, ini adalah koordinatnya. Sebenarnya ada pembagian lagi 66,5 lintang utara dan 5,5 lintang selatan. Ini kalau kita bilang ordinat. Nah, ini yang sekarang kalian sangat familiar ketika pakai Google Map. Sherlock. Nah, sebenarnya ketika di-share itu adalah ordinatnya, di mana lokasinya itu. Dan itu nanti ditelusuri sama seperti ini. Ini ordinatnya, lintang selatan, lintang utara, itu bujur timur, bujur barat. Oke. Dari sini sudah paham ya, karena ini menjadi acuan kita untuk mengetahui radiasi matahari, untuk mengetahui temperatur. Ya, oke. Nah, ini mudah-mudahan cukup jelas ya. Sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman ini digariskan kembali. Iklim tropis langsung ada di tengah, ya. Ekuatornya 0 derajat. Kemudian iklim subtropis 23,5 lintang selatan, 23,5 lintang utara, itu sedangkan iklim sedang itu masuk ke 66 lintang selatan, 66 lintang utara, dan 90 lintang selatan dan lintang utara itu masuk iklim dingin. Nah, kita sudah mengelompokkan tadi kan tropis. Baik, sebentar ya, saya kasih note ya. Tropis, subtropis, dingin. Ini udah nggak usah kita perhatikan ya. Kita berfokus pada satu, terus kemudian iklim subtropis, 2, 3. Nah, iklim tropis terbagi 2 lagi, tropis lembab dan tropis basah, atau kita sering sebut hot humid tropik, hot humid climate, hot dry climate gitu. Nanti bedanya apa akan kita pelajari selanjutnya ya.
ini cold climate, ya, iklim dingin. Ya. Iklim dingin, kalau kita perhatikan, ini rumah-rumahnya iGlow. Kalian berpikir gini ya, sudah dingin, kenapa pakai es juga, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dan kita eksplorasi lagi, karakter dari kenapa kita pakai iGlow nanti akan dijelaskan. Saya ini mau menjelaskan dulu ke karakter dari waktunya. Jadi kalau di sisi utara, winter itu pada bulan Januari. Nah, temperaturnya antara minus 43 sampai minus 26. Rata-rata 34 derajat. Bayangin, minus 34 derajat itu sangat dingin. Sedangkan summer itu Juni, Juli, Agustus. Rata-rata itu 0 derajat. Paling tinggi temperaturnya 5 derajat. Terus kemudian kalau di selatan, ya, pole, South Pole, artinya kutub selatan, itu minus 12,3. Ya. Jadi di North itu lebih tinggi, sebentar ya. Oke, berarti di North itu lebih tinggi 5 derajat ya daripada di selatan. Nah, oke. Berikutnya, nah kita balik ke sini dulu ya. Nah, membuat iGlow ya, ini seperti ini kita lihat, dia bentuknya kecil, kecil aja. Kenapa dia bentuknya kecil? Kenapa dia bentuknya kubah? Terus kenapa pintunya menghadap ke sini? Itu semua sudah respon terhadap iklim. Ya, nextnya kita lihat kembali. Nah, nih. Jadi bangunan iGlow itu dia menggunakan es, ya. Nah, nanti dia hanya ditata saja. Nanti esnya akan meleleh dan itu seperti semennya akan nyambung satu dengan yang lainnya. Kenapa bentuknya bulat? Bentuk bulat ini adalah bentuk yang paling efisien untuk menghangatkan di dalam di dalam iGlow itu. Jadi dia modelnya bukaannya pintu masuknya kecil, dia akan masuk dulu baru ke sini. Nah, jadi pintu masuknya ini kecil. Bentar ya. Pintu masuknya ini kecil. Nah, untuk melindungi dari dingin, dari angin gitu. Ya, mereka masuk dulu baru di dalamnya. Nah, panas yang mereka peroleh adalah panas dari tubuh mereka sendiri. Gitu. Makanya kenapa space-nya kecil. Karena mereka berkumpul di sini, terus kalau kita lihat tadi sebelumnya ada dia melambat nih. Nah, ada kayak living room, tempat duduk, makan, ya sudah, mereka cukup dengan area seperti ini. Jadi kalau melihat bangunan iGlow, berpikirlah sesuai kebutuhan orang iGlow, bukan orang tropis. Ya. Oke. Dari sini nanti akan kita diskusikan, mungkin ada pertanyaan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat bentukan iGlow itu sendiri seperti apa. Nah, terus kemudian ini temperatur di iGlow. Ya. Ini di breakdown per materialnya. Ya, kalau yang warnanya, sebentar, saya akan lihatin. Nah, kalau yang ini, nah ini adalah iklim di luar, outdoor ya. Terus sedangkan yang di sini, ini yang di dinding. Di floor, maaf. Floor itu apa sih? Floor itu lantai, yang di lantai. Ya, coba lihat dulu. Sedangkan yang ini, ya, itu di interiornya, platformnya. Nah, sedangkan yang di ceilingnya, di plafonnya, itu yang ini. Bisa rata-rata 35 sampai 39. Nah, bisa kelihatan kan interval antara temperatur di luar dan temperatur yang ada di dalam. Gitu. Ya. Oke.
Nah, ini yang temperate. Ya. Temperate itu subtropikal di lintang selatan atau lintang utara di 23,5 lintang utara atau 23,5 lintang selatan. Nah, itu temperaturnya rendah. Terus radiasi mataharinya dari rendah ke medium. Terus relative humidity-nya atau kelembapannya itu rendah. Terus anginnya tinggi. Kemudian untuk hujan dari kecil ke medium. Sedangkan untuk salju dari kecil ke berat. Ya. Nah, kalau kita lihat nih karakter bangunannya, ya dia berdempet-dempet, rapat-rapat, terus kemudian material-materialnya, kalau kita lihat ini material yang tertutup rapat, ya, karena dia meminimalkan dingin yang masuk ke dalam ruangan. Ya. Oke, nah dapat dilihat juga nih di bangunan di London, terus di Paris, ya. Ini termasuk yang iklim temperate, ya, dengan 4 musim. Ya. Terus kemudian kita ke iklim tropis kering atau arid atau desert climate. Desert itu gurun, ya. Kalau kita lihat temperaturnya dari medium ke tinggi, ya. Terus kemudian radiasi mataharinya tinggi, humidity-nya rendah, terus kemudian pergerakan anginnya juga tinggi. Nah, kalau curah hujan kecil, arahnya ke tidak ada hujan. Jadi mungkin hujan setahun satu kali. Nah, kalian lihat ini karakter bangunnya totally beda banget dengan bangunan yang ada di Indonesia atau iklim tropis maupun yang di subtropis. Nah, dia dindingnya tebal, jendelanya kecil-kecil, ya. Tuh kalau kita lihat di sini kan. Terus cara antara bangunan satu dan bangunan lainnya rapat-rapat. Itu kenapa sih strategi itu dipakai? Nah, nanti kita pelajarin ya. Nah, terus kemudian, nah ini, saya bilang nanti bener langsung berikutnya. Ya. Karena temperatur di luar dan temperatur di dalam, temperatur siang dan temperatur di malam hari itu perbedaannya tinggi sekali, makanya mereka membuat dinding yang tebal. Sebenarnya dinding tebal ini ada maksudnya. Ya. Ini untuk melambatkan, kalau kita bilang time lag. Jadi ada perpindahan panas yang dari luar masuk ke dalam tuh membutuhkan waktu. Nah, gimana waktunya? Gitu. Nah, terus kalau pada waktu siang hari panasnya belum masuk ke dalam ruangan karena tebal dindingnya itu. Nah, ketika malam hari si panasnya terlepas ke dalam ruangan, sedangkan temperatur di luar adalah dingin. Nah, jadi orang yang di dalam ruangan tuh merasa hangat gitu, di luar dingin, di dalamnya hangat. Nah, pada waktu siang hari dia terlindungi oleh material yang tebal ini. Nah, kalau kita bilang time lag ya, perpindahan panas yang membutuhkan waktu. Tuh. Terus bentuk bangunannya berdempet-dempetan, berhimpit-himpitan, karena satu bangunan lain melindungi bangunan yang lainnya, terus kemudian jalannya kecil-kecil, karena panasnya ingin dikurangi dengan bayangan-bayangan dari bangunan. Oke, selanjutnya. Nah, ini grafiknya, hot arid desert climate. Nah, kalau kita baca, yuk kita lihat sama-sama. Yang titik-titik ini adalah di dalam bangunan, ya. Terus yang ini yang di luar. Oke. Terus yang ini yang di atap. Nah, ini atap nih. Oke. Terus kemudian yang di arsir ini adalah net ventilation, cooling potensial. Nah, kita lihat sama-sama yuk. Ya. Pada waktu siang hari, ya, pada waktu siang hari temperatur di luar tinggi. Nah, karena dinding yang tebal, ya, makanya terus dapat di-reduce ya temperaturnya sampai sini, temperatur inside. Oke. Nah, itu sedangkan panas di atap segini tingginya, tinggi. Nah, terus kemudian
pada waktu malam hari, ini kan 6 ya, jam 6, nah pas tengah malam, nah pas tengah malam itu temperaturnya drop, turun kan. Coba lihat perbedaannya. Ini pakai Fahrenheit ya, saya nggak tahu konversinya berapa. Sampai 105 Fahrenheit pada waktu malam 66. Nah, tapi dengan dinding yang tebal tadi, dindingnya pada waktu malam hari melepaskan panas. Nah, jadi di dalam tuh relatif lebih hangat gitu. Jadi tidak kedinginan. Nah, ini kita bisa lihat di grafiknya ya. Oke. Next-nya. Kenapa dia melambat ini? Oke. Ini hot arid juga. Ya. Bangunan di hot arid karakternya itu mempunyai void. Ya. Jadi pada waktu siang hari dia ingin mengeluarkan panas, ya. Sedangkan pada malam hari memasukkan panas ya, gitu kali ya, sebentar ya. Oke, benar. Nah, terus kemudian pada waktu sore hari, nah ini panas-panasnya tuh keluar. Ya, kenapa pada malam hari dibutuhkan panas? Ya karena temperatur di luar itu dingin, makanya panas itu dibutuhkan. Ya, khusus untuk hot arid atau desert climate itu beda banget dengan iklim tropis ya. Oke, nanti kita diskusi, ada diskusi nanti bisa diskusi pada waktu kuliah ya. Mudah-mudahan kalian ngelihatnya nggak aja sambil lalu, ya, tapi juga capture, kasih note, kasih catatan gitu. Ya, ini hot humid climate. Nah, kalau kita perhatikan ini rumah-rumah tradisional, mana sih rumah tradisional tuh? Ya, atapnya sudutnya besar, terus kemudian materialnya itu bisa dilewatin angin. Kalau kita bilang material yang bernafas, artinya material yang bisa dilalui oleh angin. Ya, terus kemudian nah seperti ini. Nah ini adalah karakter dari bangunan di tropis. Kalau kita bilang ini bangunan zaman dulu nih primitif, tapi inilah bangunan yang membuat kita nyaman di dalam ruangan. Ya. Kok sampai 2 kali. Oh nih satu lagi nih. Terus kemudian kenapa ada bangunan panggung? Ya karena ini membantu sirkulasi udara di lantai yang mendinginkan material lantai. Gitu. Dia bentuknya kenapa melengkung? Ini untuk mengurangi radiasi matahari karena radiasi matahari di iklim tropis lembab itu sangat tinggi. Oke, sebentar. Saya ada lagi. Saya nggak jelaskan hot humid climate secara detail, nanti karena kita punya satu sesi sendiri untuk menjelaskan hot humid climate. Bentar, ini kenapa sangat melambat. Oke, terima kasih. Saya end share dulu materi saya. Nah, materinya sudah habis ya untuk sesi yang ini. Nanti saya akan bikin video lagi untuk materi berikutnya. Oke, terima kasih. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu di perkuliahan.